Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Menangkal radikalisme dan paham anti Pancasila tampaknya masih menjadi agenda utama dari Kabinet Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Hal itu terlihat dari susunan kabinet yang dikenalkan pekan lalu. Seperti apa sebenarnya agenda menangkal radikalisme dan paham anti Pancasila pada pemerintahan Jokowi Jilid 2? Kita akan lihat terlebih dahulu infografis berikut ini. Yang pertama adalah ditunjuknya seorang jenderal untuk memimpin Kementerian Agama, dan satu lagi seorang jenderal yang dulunya adalah Kapolri ditunjuk sebagai Mendagri. Dua orang jenderal yang memimpin dua kementerian yang menjadi ujung tombak menumpas bibit radikalisme, yakni ada Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan juga Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Fahrul Razi dengan tegas menyatakan bahwa ia memang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menangkal munculnya radikalisme agama. Sementara Tito Karnavian memiliki catatan panjang menumpas aksi teror di Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat bahwa Presiden Joko Widodo juga menunjuk ada Mahfud MD. Mahfud MD adalah mantan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan Mahfud kali ini ditunjuk sebagai Menko Polhukam. Mahfud MD juga dikenal sebagai tokoh pendukung toleransi dan membentuk gerakan Suluh Kebangsaan. Berikutnya Presiden Joko Widodo juga mempertahankan ada dua orang menteri yang berperan dalam pembubaran Ormas anti Pancasila di periode sebelumnya, yaitu Menkumham Yasona Lauli dan juga ada Menpan RB yang dulunya adalah Mendagri Cahyo Kumolo. Penempatan pejabat strategis tersebut diyakini untuk melanjutkan agenda menangkal radikalisme di periode kedua Joko Widodo. Lalu apa saja tantangannya? Kita akan melihat lagi infografis. Sejumlah pengamat terorisme mengatakan bahwa Indonesia masih rawan aksi terorisme yang disebabkan oleh paham radikalisme. Pengikut Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berbaiat ke ISIS dan belakangan terlibat dalam beberapa aksi terorisme diprediksi sudah meningkat jumlahnya menjadi ribuan pengikut. Tidak hanya itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Setara Institut, hampir semua institusi negara sudah disusupi oleh paham radikalisme dan anti Pancasila, mulai dari sekolah, kemudian perguruan tinggi hingga aparat sipil negara. Bahkan anggota TNI Polri juga mulai disusupi paham ini. Data dari BPIP menyebutkan bahwa 10% ASN terpapar oleh paham radikalisme. Sementara data lain dari Alfara Research misalnya menyebutkan sudah mencapai 19% ASN yang terpapar radikalisme. Lalu mantan Menhan Ria Mizat Triakudu juga pernah mengatakan bahwa ada 3% anggota TNI yang sudah terpapar paham radikal. Saat melakukan pengembangan kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto yang melibatkan terduga teroris Abu Rara, polisi menangkap ada 36 terduga teroris lainnya. 2 di antaranya ternyata merupakan anggota Polwan. Belum lagi masih adanya aksi-aksi diskriminasi dan intoleransi beragama yang dipicu oleh tidak sensitifnya produk-produk hukum di daerah. Nah, melihat berbagai tantangan tersebut akan seperti apa atau seharusnya seperti apa agenda menangkal radikalisme di pemerintahan Joko Widodo periode kedua? Saya akan berbincang dengan 2 orang narasumber di studio. Yang pertama saya perkenalkan adalah pengamat terorisme Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Berikutnya adalah Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani. Selamat malam. Selamat malam Mas Ismail. Dan nanti juga akan bergabung dari luar studio adalah Menkominfo Joni G. Plate. Saya akan mulai dulu dari Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, seorang Jenderal Purnawirawan TNI ditunjuk menjadi Menteri Agama. Meskipun ini bukan pertama kalinya seorang militer menjadi Menteri Agama, tetapi tetap saja mengundang banyak pertanyaan sekaligus juga ada resistensi dari kalangan tertentu. Nah, kalau yang Anda lihat dari pilihan Presiden ini, apa yang Anda baca? Mengapa seorang militer menjadi Menteri Agama? Ya, saya kira Sylvia, tentu Pak Jokowi punya alasan yang khusus ya, karena belajar dari 5 tahun sebelumnya, harus kita akui Pak Menteri Agama sebelumnya itu banyak hal yang positif. Cuma dalam konteks merangkul kelompok-kelompok yang dianggap radikal, dalam tanda petik kelompok-kelompok keras, memang agak kesulitan. Jadi Pak Lukman itu kurang bisa diterima, kurang bisa mengakses kelompok-kelompok yang selama ini menganggap pemerintah ini dalam tanda petik anti-Islam. Nah, harapannya kemudian
hal yang positif dari Pak Lukman dilanjutkan, tapi hal-hal yang belum bisa dilakukan itu kemudian diambil alih oleh Pak Farul Rozi dengan teknik-teknik baru yang kita sebut dengan teknik penggalangan itu. Jadi bagaimana orang-orang yang selama ini vokal terhadap pemerintah, ustadz-ustadz yang selama ini keras pada pemerintah, itu bisa diambil, direkrut, diubah pola pikirnya, ditenangkan hatinya, sehingga kemudian bisa sama-sama bersama pemerintah untuk menenteramkan situasi masyarakat. Menurut Anda apa yang menjadi kesulitan dari seorang Lukman Hakim saat itu ketika menjadi Menteri Agama untuk merangkul kelompok-kelompok ini? Ya, salah satunya barangkali karena memang Mas Lukman ini kan memang dari satu kelompok ormas tertentu ya, yang kemudian dianggap, ya ini ada persepsi dari beberapa ormas yang lain, dianggap terlalu memonopoli narasi keagamaan Islam terutama. Dan memang ini cukup sensitif gitu ya, apalagi misalnya tentang isu Islam Nusantara dan seterusnya itu. Tapi ya ini kan sudah dipilih, Sylvia, sudah ada Pak Farul Rozi. Jadi saya kira moga-moga saja kita melihat di media sosial dukungan terhadap Pak Farul Rozi sudah mulai muncul. Kelompok-kelompok pemuda Islam, Persis, pemuda PUI, pemuda Al-Irsyad itu sudah mulai menyampaikan dukungannya. Saya kira moga-moga pendekatan baru dari Pak Farul Rozi ada hasilnya. Tapi kan belum, ini kan baru beberapa hari. Tetapi ada juga yang sepertinya resisten, Mas. Misalnya dari kalangan NU, resisten Iya, dengan memang, ya betul. Farul Rozi ini. Kami mendapatkan juga banyak keluhan sebagai teman-teman aktivis itu, kok bukan dari NU begitu. Nah, saya kira ini juga penting untuk didengar oleh Pak Menteri Agama, bahwa Nahdlatul Ulama itu organisasi Islam yang harus kita akui paling besar jumlah anggotanya di Indonesia, dan harus kemudian segera dirangkul. Kita belum melihat nih dalam 1-2 hari ini belum ada pendekatan Pak Farul Rozi ke NU. Berarti double pekerjaannya, merangkul NU, merangkul juga kelompok-kelompok lainnya yang selama ini tidak berhasil dirangkul oleh menteri sebelumnya. Ya, saya kira NU itu kan sudah di dalam sebenarnya. Selama ini kan teman-teman dari Banser, teman-teman dari Ansor ini kan yang paling keras terhadap radikalisme dan intoleransi. Tinggal kemudian didudukkan dalam porsi yang pas saja gitu. Jadi sudah terlibat, NU itu sudah terlibat. Nah, yang belum itu yang kemudian diharapkan bisa digalang oleh Pak Farul Rozi. Tetapi pertanyaan besarnya, Mas Ridwan, apakah memang kita membutuhkan seorang ahli militer untuk bisa mengatasi kondisi radikalisme di Indonesia saat ini? Ya, saya kira pertama, Sylvia, Pak Farul Rozi ini kan sudah purnawirawan ya. Memang latar belakangnya tentu dari TNI, dari mantan wakil Panglima TNI. Akan tetapi kita bisa melihat juga rekam jejak beliau dengan ormas-ormas Islam cukup baik. Beberapa hari yang lalu viral di media sosial bagaimana Pak Farul Rozi meluruskan salah satu pendapat salah satu ustadz yang cukup terkenal di kalangan Salafi, namanya Ustadz Firanda. Itu sedang memberikan pengajian di dalam masjid yang ada Pak Farul Rozi di situ. Lalu kemudian Pak Farul Rozi bertanya dan meluruskan, bukan meluruskan sebenarnya apa, mendudukkan poin pertanyaan yang disampaikan oleh ustadz itu menjadi hal yang benar dalam ranah NKRI, tanpa kemudian membuat ustadz itu tersinggung. Nah, karakteristik Pak Farul Rozi yang bisa seperti itu, saya kira penting untuk menjaga stabilitas kehidupan beragama. Oke, setidaknya kalau diukur dari gaya komunikasi, dari contoh yang tadi itu tepat ya? Ya, saya kira latar belakang beliau tentang penggalangan intelijen itu penting. Oke, kalau Mas Ismail, dari data yang dimiliki oleh Setara Institut, sebetulnya bagaimana kondisi radikalisme di Indonesia saat ini? Ya, secara umum apa yang tadi digambarkan dalam infografis lah, saya kira kami secara saintis mencoba mendeteksi, menelusuri, dan kemudian mencoba memetakan seberapa besar tantangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kami selalu membaginya pada level yang berbeda-beda, Sivilia. Kenapa? Misalnya intoleransi, lalu kemudian radikalisme, dan terorisme. Ini jenjang-jenjang yang menggambarkan transformasi seseorang secara linier. Kalau PR terbesar kita, maksud saya tantangan terbesar aparat keamanan ada pada terorisme. Dan saya kira kita semua sudah clear, firm di situ. BNPT, Densus 88 telah bekerja dan semuanya mengacu pada peristiwa hukum. Ya, peristiwa kekerasan yang kemudian diproses secara hukum. PR terbesar kita justru ada pada persoalan intoleransi dan radikalisme. Karena dua level atau corak keberagamaan atau orientasi pemikiran pada dua klaster ini tidak bisa sepenuhnya dikualifikasi sebagai sebuah
pelanggaran atau tindak pidana atau kejahatan gitu ya. Karena itu perlu cara-cara yang juga berbeda ketika aparat keamanan menangani tindakan terorisme. Ini secara peta. Nah, lalu kemudian narasi ini yang tampaknya diadopsi oleh Pak Jokowi untuk menjustifikasi tindakan politiknya menunjuk sejumlah orang, begitu ya. Jadi kalau kemudian ada penegasan Presiden kepada sejumlah menteri agar memberikan perhatian pada isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme, narasi yang dibangun adalah ini, yang tadi digambarkan juga Mas Habib, fakta setidaknya kalau kita tarik secara pendek 5 tahun terakhir, Pak Jokowi jelas menyimak ini. Bagaimana kemudian ini menjadi salah satu agenda pemerintahan 5 tahun ke depan. Apakah kemudian pilihan menteri-menteri ini tepat? Saya melihatnya paling tidak dari dua dimensi. Ya, yang pertama dari sisi praksis politik, maka tentu saja pilihan-pilihan ini adalah pertama-tama yang dipercaya oleh Presiden tentu saja. Kemudian yang kedua, dia menggambarkan representasi dari kelompok-kelompok partai politik, pendukung, dan seterusnya. Dan keberadaan Pak Fahru Rozi, Pak Tito, Pak Cahyokumolo, Pak Mahfud, saya kira menggambarkan itu. Tapi dari level etis atau level paradigmatik dan etis, kita bisa periksa jejak rekam orang-orang ini, menteri-menteri ini ya. Pak Mahfud, saya kira kita semua juga tahu komitmennya terhadap pluralisme. Lalu Pak Tito punya perjalanan panjang juga menumpas aksi-aksi terorisme, dan jangan lupa di dalam Kementerian Dalam Negeri terdapat sejumlah direktorat jenderal yang justru seharusnya memainkan peran preventif dalam mencegah intoleransi dan radikalisme. Di masa kepemimpinan Pak Cahyokumolo, saya terus terang belum melihat dua direktorat jenderal ini kemudian berperan di dalam rangka. Padahal sangat strategis, dan sampai ke dalam struktur yang paling kecil mereka sebenarnya punya. Dan kalau ini dioptimalkan, kita sebenarnya bisa menyaksikan bagaimana maksud saya akan ada peragaan atau performa politik yang lebih kondusif di Republik 5 tahun terakhir. Tapi itu belum dijalankan. Jadi saya menduga alasan pilihan terhadap Pak Tito juga itu. Pak Cahyo juga yang ditempatkan sekarang di ASN ya, di Menpan RB juga saya kira tepat, karena problem ASN tadi sudah digambarkan ya bagaimana tingkat keterpaparan itu. Dan terakhir Pak Fahru Rozi, ya kan? Pak Fahru Rozi terus terang maksud saya tidak punya keyakinan pada visi pluralisme ya yang dimiliki oleh beliau. Dalam beberapa hari, 2-3 hari terakhir juga statement-statementnya juga cukup kontroversial ya, yang contohnya sebenarnya mana yang kontroversial menurut Anda? Misalnya kalau saya harus katakan, Pak Fahru Rozi mengatakan saya akan tunduk pada fatwa-fatwa MUI dalam menangani persoalan intoleransi misalnya. Ini jelas kekeliruan menurut saya, karena seorang menteri bekerja seharusnya adalah tunduk pada konstitusi gitu ya. Dan konstitusi misalnya menjamin kesetaraan, menjamin semua keberagaman itu dalam satu wadah negara Pancasila yang memiliki hak-hak yang sama. Tapi dependensi atau kebergantungan pada fatwa-fatwa MUI ini yang justru selama ini menjadi salah satu medium meningkatnya intoleransi dan pemicu resistensi juga dari kelompok-kelompok lain. Juga betul, karena bersumber dari fatwa MUI inilah yang saya kira memiliki dimensi politik atas fatwa-fatwa itu, kemudian menjadi trigger dan pendorong ya, push and pull untuk orang kemudian berlaku intoleran. Baik, secara pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan beberapa hari ini masih belum terlihat ya visi misi. Iya, saya belum melihat itu. Betapapun banyak pihak yang meragukan, termasuk saya. Ya, saya sepakat kita berikan waktu untuk Pak Fahru Rozi membuktikan. Ya, mau kita sepakati 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun misalnya, kita lihat komitmen itu. Baik, harus dibawa kemana komitmen ini dalam wujud langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan oleh para menteri ini untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi terorisme dan juga radikalisme, akan kami bahas sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan Prime Talk pemirsa. Tadi saya ingin menyambung data yang disampaikan tadi soal 19% ASN terpapar radikalisme berdasarkan Alfara Research dan 10% berdasarkan data BPIP. Kalau kita jumlahkan itu berarti secara angka, kalau pegawai negeri kita sekarang ada sekitar
4.185.000 lebih pegawai. Berarti kalau 19%-nya, Mas Ismail, ini mencapai 795.000. Atau 10%-nya versi BPIP mencapai 418.000 lebih. Angka yang tidak bisa dibilang sedikit, cukup mengkhawatirkan, dan ada Menpan RB yang baru, Cahyo Kumolo di situ. Persoalannya adalah bagaimana mengkonkretkannya, langkah konkret yang bisa diambil oleh seorang Menpan RB untuk menertibkan radikalisme mulai dari institusi pemerintah dulu seperti apa harusnya? Ya, sebelum ke sana saya ingin mengklarifikasi istilah terlebih dahulu ya, sehingga betul kita harus waspada, tapi juga tidak terlalu cemas sehingga kemudian justru menimbulkan kegaduhan. Memang bahasa yang populer digunakan oleh banyak pihak adalah radikalisme untuk menunjuk sebenarnya kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasi politik berbeda dari mainstream, di luar Pancasila. Utamanya di luar Pancasila lah, kira-kira semacam itu, karena dia menghendaki satu perubahan yang mendasar. Nah, dan kelompok ini tidak selalu berorientasi pada kekerasan juga, gitu ya. Jadi ada yang berorientasi pada kekerasan dan ada juga yang tidak menggunakan jalur kekerasan. Nah, jangan sampai kemudian kita ketika digambarkan tadi 700.000, itu artinya adalah apa namanya Mas Habib, bibit-bibit pengantin misalnya, karena sebanyak itu tidak demikian. Karena tadi seperti yang saya gambarkan, ada tangga-tangga menuju terorisme, dari intoleransi, radikalisme, dan kemudian puncaknya adalah terorisme. Nah, bagaimana orang bisa bertransformasi dari intoleran? Intoleran itu adalah tindakan-tindakan misalnya yang digambarkan khususnya menyerang kelompok-kelompok dalam kaitan isu kebebasan beragama, berkeyakinan, kelompok kebebasan berekspresi. Dia bisa bertransformasi menjadi kekuatan atau kelompok radikal. Itu juga harus ada environment yang mendukung ya. Ada environment yang mendukung si orang bertransformasi. Macam-macam, bisa faktor ketidakadilan atau juga kedalaman ideologi yang dia peroleh atau juga kekeliruan doktrin yang dia peroleh. Lalu dari kelompok radikal menjadi teroris ini juga lebih membutuhkan effort lagi ya, membutuhkan enabling environment sehingga kemudian orang dengan mudah bertransformasi. Nah, jadi tidak serta-merta ketika sudah terpapar radikalisme pasti ujungnya akan melakukan perbuatan teroris. Kalau ya betul, tidak selalu itu. Karena tadi selain violent dan non-violent. Nah, kalau angka 19% atau 10% dan juga termasuk 3%, saya menduga kelompok ini ada di kelompok intoleran dan mungkin sebagiannya radikal. Karena itu perlu diklasifikasi. Kalau secara institut sendiri jelas misalnya terkait survei siswa misalnya, persoalan kita yang sudah sampai pada level tertinggi teroris hanya 0,3 misalnya kan. Justru PR terbesar ada di kelompok intoleran aktif dan radikal. Yang ini sebenarnya treatmentnya ya bukan domain dari Densus 88 dan juga BNPT, tetapi domain siapa? Ini domain semua pihak. Misalnya sektor pendidikan, sektor keagamaan, ormas, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena berpikir radikal, berpikir intoleran itu bukan tindak pidana. Sepanjang dia kemudian tidak memanifest menjadi aksi-aksi kekerasan. Berarti harus ada peran juga seorang Mendikbud di situ. Yes, jelas karena siswa dan juga survei kami soal mahasiswa itu ya, 10 perguruan tinggi itu juga sebenarnya dia membawa pandangan ideologi keagamannya sejak mereka menjadi siswa gitu ya. Jadi betul Mendikbud justru kunci ya kalau kita bicara pencegahan terhadap intoleransi. Nanti saya akan bahas mengenai profil Mendikbud juga, tetapi Mas Ridwan yang ingin saya tanyakan soal angka 3% anggota TNI terpapar radikalisme yang disebutkan oleh Menhan. Kalau ini memang betul demikian, ini mengkhawatirkan sekali karena seharusnya TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI harusnya bersih dari paham-paham seperti ini. Apa yang Anda ketahui soal angka 3% ini? Ya, sebenarnya begini Sylvia, kami sudah melakukan klarifikasi sebenarnya ke internal karena kebetulan dari akademisi juga diminta untuk diskusi soal itu dengan Mabes TNI. Dan memang ada sedikit mungkin salah paham begitu ya. Waktu itu Pak Riamizat Riyakudu pada tanggal 14 Juni berkunjung ke kantor PBNU dan menemui Ketum PBNU Kiai Said Akil Siroj dan para pengurus PBNU. Lalu beliau disampaikan oleh Ketum PBNU bahwa ada sekitar 3% dari total populasi masyarakat Indonesia yang sudah terpapar radikalisme. Jadi 3% itu adalah 3% dari seluruh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dari berbagai kalangan? Dari berbagai kalangan. Ada di situ memang ada ASN-nya, ada BUMN,
Ada juga TNI-nya. Nah, kalau kemudian tanggal 19 Pak Arya Mizat menyampaikan itu di Mabes TNI, di depan para pimpinan TNI mengatakan ada 3%. Kemudian dipersepsikan 3% itu semua TNI. Jadi 3% dalam TNI yang kalau dijumlah itu besar sekali, itu bisa sampai dua brigade. Dan saya kira dari penelusuran kami ke beberapa kodam-kodam tidak ditemukan sampai seperti itu. Bahwa kemudian dalam tanda petik simpati pada gerakan-gerakan yang selama ini dipersepsikan mengkritik gitu ya, mengkritik pemerintah begitu, mungkin ada beberapa dari mereka. Termasuk kemarin kan kasus yang terakhir postingan di istri Dandim di Kendari itu menunjukkan bahwa ada yang seperti itu. Tapi kemudian tidak masuk 3% dalam konteks radikalisme dan anti Pancasila, tidak mungkin sampai seperti itu. Oke, jadi angkanya sebetulnya tidak seperti itu ya. Tapi kalau 3% dari seluruh rakyat Indonesia banyak juga itu Mas Riltan. Dan saya kira lebih kalau itu Kiai Said saya kira lebih menyedikitkan lagi. Menurut kami itu lebih. Dan tapi bagaimana sebetulnya kita bisa mendeteksi dari mulai level intoleransi, radikalisme sampai terorisme? Betul. Jadi memang tadi sampaikan Mas Ismail bahwa ada pentahapan. Yang sebenarnya harus dilawan itu adalah ekstremisme. Dalam bahasa kami sebenarnya bukan deradikalisasi, tetapi normalisasi kehidupan beragama. Dalam konteks memerangi terorisme, kita harus radikal, kita harus lebih radikal, lebih militan daripada terorisnya. Tapi dalam konteks menormalisasi kehidupan beragama, itu maksudnya begini, mengembalikan dari sikap ekstrim atau dalam bahasa agama itu hulu, berlebihan, itu menjadi wasatiyah, moderat, tengah-tengah. Jadi tidak kemudian menganggap sesama muslim itu kafir. Misalnya yang menyerang Pak Wiranto kan muslim, tapi kemudian ditusuk. Karena bagi yang menyerang Pak Wiranto itu tidak muslim, bukan muslim. Itu takfiri, itulah yang disebut dengan ekstremisme. Tetapi kalau kemudian ada paham-paham tertentu, teman-teman yang merasa selama ini kok ormas-ormas kami nggak begitu didengar oleh pemerintah. Jangan buru-buru dicap juga itu radikal. Nanti kalau kemudian semua dicap radikal, 5 tahun ini nggak selesai konfliknya, Sylvia. Kita akan terjebak pada dinamika yang 5 tahun lalu sudah kita lalui gitu. Jadi saya kira ya moga-moga makanya juga ada yang baru. berpendapat seperti ini Mas Ridwan. Apakah pemilihan profil-profil menteri ini adalah untuk membentengi NKRI dari radikalisme atau justru membungkam demokrasi? Saya kira membungkam demokrasi nggak bisa ya. Hari ini gimana kita membungkam demokrasi? Orang sekarang ada medsos, dunia digital, demonstrasi bebas. Saya nggak bisa menangkap teman-teman yang bisa bilang ini kita terbungkam demokrasinya. Gimana? Di medsos sangat bebas, demo juga bebas. Jadi saya kira kalau itu berlebihan. Dalam konteks ini tetap ada mekanisme pengawasan sipil. Ada DPR di situ, ada teman-teman LSM, Setara dan kawan-kawan mengawasi para purnawirawan jenderal itu. Baik, tadi Mas Ismail mengatakan bahwa pertumbuhan atau peningkatan dari level intoleransi menjadi radikalisme dan terorisme itu membutuhkan lingkungan. Dan salah satu lingkungan atau wadah berkembangnya bibit-bibit intoleransi menjadi radikalisme dan terorisme adalah media sosial. Kami akan membahasnya bersama dengan Menkominfo, Joni G. Plate, sesaat lagi. Pemirsa kembali bersama kami di Prime Talk dan saat ini kami sudah tersambung dengan Menkominfo, Joni G. Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam, Sylvia. Bang Joni, sekarang kita berbicara soal bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial juga turut berperan dalam tumbuh dan menyebarnya radikalisme di Indonesia. Sejauh ini bagaimana Kominfo melihat persoalan ini dan apa langkah taktis yang akan dilakukan Kominfo untuk mencegah persoalan radikalisme? Ya, ini negara ya, Kominfo negara menyiapkan infrastruktur digital, menyiapkan semua fasilitas-fasilitas aplikasi digital, ya platform digital. Untuk apa? Itu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk manfaat dan untuk kepentingan negara, ya, untuk kepentingan rakyat, manfaat bagi rakyat. Nah, dalam hal di mana menggunakan itu secara salah dalam bentuk hoax, fitnah, hate speech dan seterusnya, maka ya dalam hal itu kan akan mengganggu hak-hak masyarakat yang lain. Nah, untuk itu ya platform digital, infrastruktur digital yang disediakan ini harus digunakan dengan secara cerdas, dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan manfaat masyarakat. Ya, kalau gagal menggunakan itu, maka negara harus hadir di situ. Bentuk kehadiran negaranya apa?
Yang pertama pasti di tingkat hulu ya melakukan literasi. Apakah itu edukasi kepada publik, apa menggunakan berbagai instrumen dan alat-alat yang ada, bekerja sama dengan kelompok-kelompok keagamaan, pimpinan masa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat ya, untuk memungkinkan dilakukannya literasi yang baik mencegah penggunaan infrastruktur itu secara salah. Yang kedua, kalau masih dilakukan juga, maka harus ada penindakan. Penindakan itu dalam 2 kategori. Yang pertama itu diblokir account-nya. Nah, kalau diblokir itu ada tanda-tanda bahwa atau gejala di situ ada pelanggaran hukum yang sudah tindak pidana. Ya, itu. Kalau tidak juga, ya terpaksa harus ambil tindakan pidana di dalam tindakan hukum di situ, termasuk yang melakukan langkah-langkah hukum pengadilan bahkan sampai dihukum di penjara. Ya. Maksudnya ini untuk apa? Bukan apa-apa. Kami menyadari betul ya kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi untuk berbicara dilindungi oleh konstitusi. Sejauh tidak mengganggu kebebasan masyarakat lain dan tidak membahayakan negara atau daerah. Kalau itu terjadi, tindakan pencegahan harus diambil. Bang Joni, dari tahun 2009 sampai 2019, Kominfo telah memblokir ada 11.803 konten internet yang memuat radikalisme dan juga terorisme. Paling banyak itu di Facebook, Instagram, kemudian Twitter. Selain upaya pemblokiran, sejauh apa Pak Kominfo ini bisa berperan dalam mencegah radikalisme? Ya, kalau mencegah radikalisme, intoleransi, dan terorisme tentu tidak bisa Kominfo sendirian. Ini kerjaan kita sebagai bangsa. Ya, Kominfo mengambil bagian ya di tingkat pencegahan dan menghambat distribusi atau penyaluran informasi-informasi yang terkait dengan radikalisme, yang terkait dengan intoleransi, dan yang terkait dengan terorisme. Ya, untuk sebagai masukan bagi lembaga negara lainnya. Pak Joko Widodo sudah menugaskan kami ya untuk yang pertama itu dalam rangka cyber security dan cyber crime. Ya. Cyber security dan cyber crime ini untuk kepentingan masyarakat kita dan kepentingan negara kita. Ya. Misalnya terjadi beberapa waktu yang lalu ya ada pemblokiran terhadap internet misalnya. Itu bukan bermaksud untuk menghambat kebebasan, tapi untuk pengendalian situasi pada saat di mana ancaman terhadap negara, destabilisasi daerah, kaotik di daerah, maka negara harus hadir dengan melakukan pengendalian. Pengendalian itu sifatnya sementara, setelah menguasai keadaan kembali, diberikan lagi kebebasan. Oke, Bang Joni, nanti saya akan kembali ke Anda lagi. Mas Ridwan, kalau Anda melihat pengaruh teknologi dan juga sosial media sejauh ini dalam tumbuh kembangnya radikalisme di Indonesia seperti apa? Saya kira sangat dominan ya Sylvia ya. Dan ini kita berharap pada Pak Menteri yang baru agar lebih tegas terutama terhadap platform-platform dari luar. Misalnya terhadap Facebook, terhadap Twitter, terhadap YouTube, terhadap WhatsApp. Apa tanggung jawab mereka ketika kemudian platform itu digunakan untuk menyebarkan radikalisme dan intoleransi. Pak Menteri harus tegas kepada mereka. Saya kira mumpung ada Pak Menteri, jadi saya kira harus tegas. Kalau memang Twitter tidak bisa membatasi itu, ya nggak boleh beroperasi di Indonesia, gitu aja. Facebook nggak bisa, dia harus ada sanksinya. Karena pemerintah Indonesia sangat dirugikan. Nah, tapi nanti dibilang lagi membungkam demokrasi, tidak, dalam kebebasan konteks, berpendapat. Bukan begitu, dalam konteks ini kan kalau narasinya positif, narasinya itu kritik, oke. Tapi kalau kemudian misalnya kemarin dalam kasus Pak Wiranto lah yang paling terbaru, kemudian menyebarkan isu bahwa penusukan itu rekayasa, penusukan itu pura-pura, kemudian itu Facebook mendiamkan saja atau Twitter tidak men-take down akun itu, padahal akun itu akun anonim. Menkominfo tidak bisa kemudian melakukan blokir. Justru kalau Menkominfo melakukan blokir, di situ dia akan dikritik oleh LSM, teman-teman sipil. Padahal konten negatif itu banyaknya di media sosial tadi ya, betul, yang dari luar jadi tadi. Jadi Menkominfo salah satunya bisa memanggil penyedia platform itu untuk bertanggung jawab. Gitu. Dan apakah itu akan dilakukan oleh Anda, Bang Joni? Menertibkan penyedia platform? Ya, yang pertama pasti kita harus melakukan lobby-lobby, harus berbicara ya dengan platform-platform dari yang dikendalikan oleh negara asing. Kita juga nanti tentu akan masukkan ini terkait dengan kedaulatan data ya.
juga kita akan lihat. Nah, berbicara melalui OECD misalnya, bagaimana ini untuk mewajibkan negara-negara ya agar penggunaan platform-platform itu, aplikasi-aplikasi itu tidak boleh yang terkait atau yang membahayakan keberadaan negara, yang terkait dengan rasialisme, ya, yang terkait dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ya, itu tentu kita akan melakukan pembicaraan itu dan memastikan bahwa hak-hak negara tidak bisa ya kesampingkan begitu saja di era global ini. Konkretnya Tidak apakah akan boleh. melakukan pertemuan dalam waktu dekat, Bang Joni, dengan para penyedia platform? Ya, sekarang ini kan kita sudah mulai menjadwal itu. Saya sudah dihubungi dan saya sudah menyediakan waktu untuk bertemu dan berbicara bagaimana kita membangun digital ekonomi kita yang positif, yang memungkinkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa kita. Oke. Sebelum kita berbicara banyak keluar, di internalnya sendiri juga harus bersih nih Bang Joni. Tadi ada data misalnya ASN di Indonesia disebutkan ada 19%, ada yang menyebutkan 10% sudah terpapar paham radikalisme. Bagaimana langkah dari Bang Joni sendiri untuk menertibkan atau membebaskan Kemkominfo dari paham radikalisme? Kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda pemirsa sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami Prime Talk pemirsa. Sebelum saya lanjutkan berbicara bersama dengan Menkominfo Joni G. Plate, saya ingin ke Mas Ismail terlebih dahulu. Mas Ismail, saya baca Setara Institut ini juga punya data soal kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2018. Kalau kita lihat dari angka-angkanya, ternyata pelaku yang banyak melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia itu adalah aparat negara, terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan, pengadilan negeri, sampai wilayatul hizbah. Apa yang bisa Anda jelaskan dari data ini dan mengapa aparat negara justru yang lebih banyak melakukan pelanggaran? Ya, kita meneliti isu ini dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, dan perspektif hak asasi manusia meletakkan negara sebagai subjek. Ya, subjek yang harus menjamin kebebasan warganya atau juga memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, karena itu ketika kita memperoleh data berbagai macam pelanggaran di mana warga negara tidak bisa menikmati kebebasannya, tidak bisa menikmati hak konstitusional warga negara, maka pertama-tama yang harus dipersalahkan adalah negara. Dan tentu saja ketika kita mempersalahkan negara ada ukuran-ukurannya. Misalnya seorang kepala daerah yang seharusnya berbuat, dia tidak berbuat misalnya, atau dia seharusnya dia mencegah kelompok tertentu menyerang kelompok yang lain tetapi tidak melakukan, itu bisa masuk kategori pelanggaran dalam bentuk by omission misalnya. Jadi by omission atau by commission. Jadi itu kenapa kemudian aktor negara yang paling banyak. Dan juga kalau kita periksa akumulasi data kami 12 tahun, memang negara belum berbuat sungguh-sungguh sebenarnya dalam konteks menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan secara umum jaminan hak asasi manusia. Contohnya ini Mas ya, 573 kasus di antara 2.975 kasus intoleransi di Indonesia sepanjang 11 tahun terakhir ternyata berkaitan dengan gangguan dalam beribadah. Betul, gangguan tempat ibadah ya. Gangguan tempat ibadah ini juga masif terjadi, di mana saya tidak bisa membayangkan orang beragama tetapi tidak punya tempat ibadah, dan itu variannya banyak sekali, dari mulai skala yang paling kecil dihalang-halangi sampai kemudian juga penyerangan dan seterusnya. Ini yang ingin saya katakan adalah environment yang memungkinkan orang bertransformasi tadi dari intoleransi kemudian menjadi radikal menjadi terorisme. Kita juga melakukan profiling terhadap beberapa aktor teroris yang menggambarkan bagaimana step-step itu kemudian dia lalui dengan medium-medium isu-isu yang semacam ini. Ini kenapa kemudian kita ingin meyakinkan bahwa kerja terorisme adalah kerja di hulu, kerja di hilir gitu ya. Jadi kalau kita hanya fokus pada terorisme, maka ya kita seperti pemadam kebakaran. Padahal hulunya di sini jauh lebih besar yang harus diatasi. Yang itu yang tadi saya sampaikan, bukan hanya tugas BNPT atau Densus 88, tetapi tugas hampir semua kementerian punya mandat itu. Semua kementerian termasuk Kominfo ini, Bang Joni, tadi pertanyaan saya terakhir ke Anda adalah ada indikasi bahwa semua kementerian itu sudah terpapar radikalisme, termasuk di Kominfo. Bagaimana upaya Anda untuk mendeteksi dan membersihkan kementerian Anda dari radikalisme?
Ya, yang pertama Silvi, betul itu sinyalemen itu betul, karenanya kami mengajak ya ASN yang ada di lingkungan Kominfo untuk kembali ke jalan ideologi negara Pancasila. Ya, tidak ada ideologi lain di bangsa kita ini, hanya ada Pancasila. Untuk kembali juga berkomitmen ada loyalitas tunggal kepada pemerintahan negara yang sah. Tidak ada lagi di luar itu. Konsolidasi politik di luar kabinet sudah terjadi, konsolidasi politik di dalam kabinet sudah terjadi. Saatnya kita membangun, maju ke depan. Di dalamnya saya tadi berdiskusi juga terkait dengan ini. Ada satu strategi di sana yang disebut dengan di mana banyak ilalang, marilah kita tanami rumput di situ untuk menghabiskan ilalangnya dengan cara itu. Namun kalau ilalangnya terlalu gede, maka yang ada kita pangkas dulu ilalangnya. Sekaligus saya mengajak kepada rekan-rekan ASN atau siapa saja yang terpapar di lingkungan Kominfo untuk mari kembali kita bersatu menatap masa depan kita. Konsolidasi politik sudah terjadi, ya. Siksingkan lengan kita dan rajut kebersamaan kita untuk menghantar bangsa ini bersama-sama ke depan. Maksudnya dengan analogi ilalang tadi, Bang Joni, kalau misalnya setelah diajak tidak mau juga akan dipangkas, berarti akan dipecat ASN-nya? Kita itu ditafsirkan dengan cara luas bahwa kompromi tidak akan diberikan terhadap tindakan-tindakan menyimpang secara ideologi. Ya, itu tidak ada kompromi untuk ASN. Ini adalah tonggak utamanya untuk menggerakkan jalannya roda pembangunan. Kalau ASN-nya saja bermasalah, bagaimana pembangunan itu bisa kita gerak maju? Kami tentu akan bergerak maju, mengajak semuanya secara bersama-sama. Bagi yang belum bisa bergerak bersama-sama, ya terpaksa harus ditinggalkan dan yang lain kita mau bergerak maju. Kita tidak akan mau tertinggal karena beberapa yang ingin tertinggal. Oke, Bang Joni, kita tunggu bersama bagaimana langkah konkretnya dari Anda untuk membersihkan radikalisme di tubuh instansi Anda dan juga dari dunia maya. Terima kasih Menkominfo, Joni G. Plate telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog di satu segmen terakhir, tetaplah bersama kami di Perantau. Kami lanjutkan kembali pemirsa, tadi Mas Ismail Setara Institut menyebut bahwa karena paham radikalisme ini sudah menyusup sampai ke institusi pendidikan kita, oleh karena itu peran seorang Mendikbud ini menjadi krusial. Mendikbud kita saat ini adalah backgroundnya adalah seorang teknopreneur, kemudian sekarang dipercayakan menjadi Mendikbud. Peran seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang Mendikbud untuk bisa menghalau radikalisme di institusi pendidikan? Ya, utamanya dua hal saya kira. Pertama, membangun karakter siswa, ya, dan juga mungkin mahasiswa kalau masih memungkinkan. Tetapi utamanya adalah siswa di sekolah dasar. Sejak dini ya? Sejak dini, karena mohon maaf misalnya kita tidak pernah serius membangun pendidikan karakter siswa kita. Sejak zaman PSB ada program-program semacam ini, tetapi tidak berbasis pada hasil, tidak diukur dengan baik, sehingga ya artikulasi yang kita saksikan hari ini adalah semuanya dalam tataran normatif saja. Betul. Dan yang kedua adalah soal bagaimana membangun peradaban komunikasi. Di era teknologi informasi, peradaban komunikasi ini menjadi kunci, dan ini bisa menjadi apa maksud saya, pekerjaan yang maha besar, termasuk tadi dilakukan oleh Kemenkominfo, karena kita bisa menyimak betul bagaimana kemudian teknologi informasi menjadi medium yang paling efektif ya untuk mengakselerasi intoleransi, transformasi menjadi radikal dan juga menjadi teror. Nah, terakhir saya kira saya ingin katakan bahwa tugas ini selain Mendikbud juga Menhan ya, sekalipun saya tidak tahu persisnya mandat kepada beliau itu apa, tetapi saya kira isu ketahanan nasional, resiliensi warga itu menjadi juga salah satu kunci. Tetapi jangan lupa yang perlu kita ingat semua, saya tadi pengen masuk di bagian ini bahwa ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme saya harapkan tidak hanya menjadi justifikasi bagi Presiden untuk menunjuk orang-orang yang dikehendakinya, tetapi betul-betul memang bahwa premis ini menjadi kesadaran batin Pak Presiden, sehingga kemudian juga program-program kerja kabinet ini betul-betul diorientasikan ke sana. Tetapi jangan lupa formula yang harus ditawarkan tetap dalam kerangka demokratik dan hak asasi manusia, sehingga
tidak menebalkan kecemasan orang tentang pembungkaman demokrasi, represi, dan seterusnya. Baik, berbicara soal formula yang paling tepat, Mas Ridwan, dengan adanya kehadiran Pak Prabowo Subianto di situ sebagai Menhan, formula apa yang bisa dikeluarkan oleh seorang Prabowo? Saya kira kita bersyukur sekali ya Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, karena begini, itu bisa membuka ruang dialog. Ruang dialog dari kanal-kanal politik di grassroots yang belum berdamai. Elitnya sudah berdamai, tapi di grassroots harus kita akui Zilvia masih belum. Di beberapa grup WhatsApp masih bertengkar, di beberapa perbincangan di warung kopi masih bertengkar. Saya kira grassroots, tokoh-tokoh grassroots-nya harus segera dikumpulkan, dimediasi oleh Pak Menteri Pertahanan. Ada misalnya ustadz-ustadz yang cukup vokal di media sosial, misalnya Ustadz Tengku Zul, misalnya Ustadz Abdus Somad, kemudian misalnya ada ustadz yang sangat populer, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, di Jogja ada Ustadz Salim Afilah. Kalau kemudian itu bisa diundang oleh Menteri Pertahanan, which is mereka semua adalah pendukungnya dulu waktu kampanye Pilpres. Kemudian dikumpulkan di Kementerian Pertahanan. Mereka menjadi corong ke umat untuk bicara tentang damai, bicara tentang merah putih, bicara tentang perdamaian. Maka selesai itu. Selesai. Umat itu akan kemudian mendapatkan influencer-influencer baru yang sudah populer, tapi narasinya tidak lagi menyerang pemerintah. Narasinya kemudian bersama-sama pemerintah menuju stabilitas ekonomi, menuju pertumbuhan ekonomi. Jadi 5 tahun ini kita tinggalkan yang jelek-jelek 5 tahun yang lalu gitu. Maju ke depan, dinamis. Jangan kemudian terjebak pada friksi masa lalu. Baik, modal sudah dimiliki oleh Prabowo Subianto. Kita tunggu langkahnya seperti apa. Terima kasih Mas Ridwan dan juga Mas Ismail telah bergabung bersama saya di Prime Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.